Itulah makna dari hadis, tutupi kesalahanmu dengan memperbanyak kebaikan, amal. Maka yang kita kejar berlomba-lomba dalam kebaikan, pastabikul khairat. Maka yayasan saya itu tagline-nya, motonya pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Ibu ngaji, pahala. Dengar dakwah, pahala lagi. Masak, pahala lagi. Masak sambil dengar dakwah, pahala lagi. Masak sambil dengar ceramah, pahala lagi. Makin banyak pahala, akhirnya dosa timbang, kurang. Bukan dikurangi, tapi beratnya amal lebih banyak daripada beratnya dosa. Itulah sebabnya ada dua malaikat, Pak. Ada malaikat pencatat kebaikan sebelah kanan, ada malaikat pencatat keburukan sebelah kiri. Tidak boleh dikatakan, tidak usah kau sholat, tidak pakai jilbab. Tidak pakai jilbab beda, sholat juga beda. Itu makna ayat, wala talbisul haqqa bil batil. Allah tidak mencampurkan antara hak yang batil. Maka ketika ditimbang kebaikannya sebelah kanan, timbang keburukannya sebelah kiri, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisihnya 0,1%, dia masuk surga. Yang celaka, kita hobi dosa, kurang amal. Kalau tidak bisa memperbanyak amal, jangan tambah dosa. Begitu rumusnya. Kalau banyak dosa, mestinya lebih banyak lagi kebaikan kita. Yang jadi masalah, dosa banyak, pahala kebaikan kurang. Nah, bagaimana cara menambah-nambah pahala-pahala itu? Semua nilai-nilai kebaikan lillahi ta'ala itulah pahala. Bukan pahala itu hanya sholat. Kalau pahala hanya sholat, berapa kali bu sholat sehari? Paling 5 kali. Tambah sunnah-sunnahnya, itu untung sekali sudah kalau ada rawatibnya. Sholat tengah malam. Iya toh? Kalau cuma puasa Ramadan, 1 kali 1 tahun. Itu pun juga kalau tidak terlalu dingin. Ya. Maka pahalanya ibu-ibu ngurus anak. Pahalanya ibu-ibu ngurus suami. Caranya apa? Masak air pagi, itu sudah pahala kalau niat untuk anak-anak kita. Ke pasar beli ikan, ke pasar beli sayur, pahala. Cuma ibu-ibu sekarang malas masak-masak. Semua GoFood. Kalau ibu cuma andalkan GoFood, maka ibu kurang pahalanya. Ya, bapak-bapak apa pahala kita? Alhamdulillah cari nafkah itu pahala. Ibu-ibu dari rumah ke sini itu pahala. Saya waktu di Phoenix beberapa hari yang lalu, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, saya dari Texas, bawa mobil sendiri. Berapa jam ibu? Kurang lebih 12 jam. Hebat juga. Selama perjalanan itu, kalau orang pergi menuntut ilmu, itu fisabilillah, jihad. Jihad. Kalau dia wafat dalam perjalanan, sama nilainya mati syahid. Ibu datang ke sini, langkah kaki itu pahala. Kan ibu bukan mau show force, bukan mau fashion show di sini. Iya toh? Cuma setan gosipin, halang-halangi kita. Akhirnya apa? Datang ke sini masih gosip. Orang masuk dileliati dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia tidak gosip, tapi mukanya sinis. Apa itu? Apa? Kenapa? Apa? Palsu. Ya, itu cara setan supaya pahala kita habis. Nah, makanya ibu, kalau pergi perjalanan begini itu kan pahala. Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Bayangkan, apalagi kalau ibu jalan begini. Berapa langkah pahala itu? Ustadz, bagaimana kalau naik mobil? Alhamdulillah 4 rodanya kali 4. Jadi pahala itu bukan sekedar puasa, bukan sekedar, itulah sebut ada namanya ibadah mahda yang khusus kepada Allah. Tapi ada juga pahala kita melalui muamalah. Muamalah itu kalau mau banyak pahala, sedekah. Kalau sholat hanya dapat pahalanya ketika sholat. Haji hanya dapat pahalanya ketika haji. Tapi sedekah, bantu pesantrennya Ustadz Samsi, selama pesantren itu bekerja, melahirkan anak-anak penghafal, melahirkan pendakwah, meskipun ibu sudah wafat 1000 tahun yang lalu, tetap dapat pahala. Namanya amal
Cari ah. Makanya jangan terlalu pelit. Kalau mau kasih masuk celengan, dia cari uangnya paling kecil. Begitu mau beli perhiasan paling besar. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berlianmu? Bukan, istri kedua. Kawin lagi, Bu. Jelas ya? Jelas, Ibu? Mengaji baik. Baca lagi terjemahannya, tambah lagi pahalanya. Dia pelajari lagi tafsirnya, tambah lagi pahalanya. Tapi kalau mendengar saja, itu kebaikan juga. Yang penting jangan berkata, saya tidak mau mengaji, hanya mau mendengar saja, saya tidak mau belajar itu bacanya. Kata jangan dan tidak mau itu tidak baik. Tapi hobinya untuk dengar sudah bagus. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Bu? Sama-sama. You understand? Thank you very much. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Pak, dalam dakwah itu memang ada metode. Ya, ada metode yang fokus serius terus. Seperti Bapak Quraisy Shihab. Tapi percaya anak-anak seperti ini, adik-adik saya ini yang begini, bakal ditinggal. Maka dalam dakwah itu ada juga bahasa, ada metodenya. Ada metode. Maka ada baru-baru saya buku tulisan dakwah saya itu ada dalam buku baru saya bikin. Ada 2 buku bahasa baru terbit, diterbitkan Gramedia. 1 New Media dan Dakwah. Dakwah di medsos tentu beda dengan dakwah di mimbar. Ya, sekarang dakwah ini lebih efektif melalui medsos. Kalau saya dakwah di mimbar, paling dengar seperti ini berapa di sini? Paling 300 orang. Tapi begitu saya post di YouTube, berapa juta yang nonton. Ada baru-baru saya post di IG saya, yang saya sisir-sisir ibu saya sambil diskusi, itu dalam 1 hari 11,5 juta yang nonton. Itulah hebatnya, itu namanya medsos. Jadi dalam dakwah ada metode. Beda ketika saya berhadapan dengan adik-adik, beda ketika bapak, ya, beda kemudian lain-lain. Dan itu ada tahapnya. Al-Quran ketika mengharamkan hamar tidak akan langsung haram, tidak, bertahap itu. Pertama dibilang dulu hamar itu ada faedahnya, tapi ada juga jeleknya. Ketahuilah jeleknya jauh lebih banyak daripada faedahnya. Yang kedua, turun lagi setelah jauh-jauh, turun lagi periode ayat kedua tentang hamar. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kau dekati solat ketika kau dalam keadaan mabuk, berarti makin jauh. Sudah dilihatnya itu baru pak turun ponis. Namal khamru, hamar rijsun, bapak moyangnya dosa, min amalis syaitan, perbuatan syaitan, jauhi agar kamu termasuk orang-orang beriman. Itu ada caranya. Jadi saya dalam berdakwah lihat dulu, oh ini yang penting senang-senang dulu, yang penting dia gembira-gembira mau dengar dakwah. Dan ada begitu, ada metodenya, ya. Terima kasih atas sarannya, Pak, ya. Mudah-mudahan ada rezeki datang lagi. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Ibu dulu. Yang belakang. Saya sebagai Muslim peduli terhadap Palestina. Bentuknya satu, sudah pasti saya doakan. Yang kedua, saya tidak akan pernah mengkonsumsi lagi produk-produk yang menyerang mereka. Ya, saya minimal itu. Saya tidak akan mengkonsumsi di rumah saya, sampai anak saya pun dia sudah tahu, oh ini yang menyiksa, ini yang membunuh saudara kita. Tidak boleh sebut merek, Pak. Nanti saya malah tidak bisa pulang. Jadi ya sampai ke anak kita diajarkan, perlihatkan ini loh perlakuan mereka. Caranya minimal itu, kita boikot. Ya, bapak-bapak membela Palestina tapi merokok. Rokok itu produk mereka. Minimal itu saya anjurkan. Yang ketiga, setelah itu saya kalau ada duit saya berderma. Tapi ke pos-pos yang resmi. Karena banyak juga sekarang yang memanfaatkan itu. Harus catat yang resmi. Yang resminya kalau di Indonesia saya sarankan apa? Palang Merah Indonesia.
Sudah jelas itu. Nah, apalagi bentuk-bentuk kepedulian kita kepada mereka adalah ikut kalau ada acara-acara seperti itu ya. Nah, ada yang bilang, kenapa Ustaz tidak ke sana? Ngapain saya ke sana? Ke sana saya juga nanti mempersulit orang. Oh, jihad. Kalau mau jihad, ya jihadnya tadi itu. Kita ke sana nanti malah menambah beban orang di sana. Ya, wallahu alam. Kemudian cara husu. Husu ini dulu yang kata Ustadz Samsi Ali, mindset. You understand mindset? Mindset. Itu dulu yang harus ibu pahami. Apa itu husu? Jangan pikir husu itu tidak ingat apa-apa. Ustadz, husu, salat, tidak ingat apa-apa. Bukan salat itu, pingsan. Ya, husu itu fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Husu, pup, buang air besar. Husu, bagaimana caranya? Jangan sambil merokok. Itu tidak husu namanya itu. Ya, ibu fokus, itu namanya husu, fokus. Nah, kalau kita sholat, pasti setan mengganggu. Saya ingat istilahnya Quraisy Shihab, itu orang husu dalam sholat itu seperti orang bawa mobil. Orang kalau bawa mobil, kan kadang-kala setirnya mau ke kanan, mau ke kiri. Ketika mau ke kanan, padahal dia harus lurus, jangan Bapak ikuti ke kanan. Tetap fokus. Ya, nah, ulama pun mengajarkan, ada hadis. Bagaimana supaya bisa husu dalam sholat? Satu, sempurnakan wudhu. Selama saya di sini, barulah saya tahu ciri-ciri orang beriman. Apa maknanya itu hadis mengatakan bahwa menyempurnakan wudhu di musim dingin? Saya bilang, oh ini maknanya ini. Kedata kalau dingin sekali Pak, berat sekali kata rasanya kita mau wudhu. Itu baru wudhu. Bagaimana mandi junub? Iya, terus saya bilang berat juga orang di sini. Oh syukurnya ada air panas. Iya kan? Allah kirim. Ya, sempurnakan wudhu. Yang kedua, menurut hadis, dari wudhu ke tempat sholat jangan banyak bicara. Itu karena mengganggu setan itu. Tapi apa yang kita praktekkan? Dari tempat wudhu ke tempat sholat, WhatsApp. Kalau perlu telepon. Ya kan? Nah, sebaiknya tempat wudhu langsung masuk sholat, duduk. Kalau di masjid, tahiyatul masjid dulu. Nah, berikutnya lagi, pahami apa yang kita baca. Saya mulai tahuruhan, ini sudah puluhan tahun sholat Pak. Saya curiga masih ada yang tidak paham surah Al-Fatihah dan terjemahannya. Paling ada 2 orang mungkin, ya kan? Tapi kalau saya tes, itu minimal Al-Fatihah. Kalau tidak bisa 7 ayat itu, minimal kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Bu? Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula lah kami memohon bantuan dan pertolongan. Coba kalau ditacamkan baik-baik itu, tidak ada stres, tidak ada galau. Kenapa? Kepada Allah kami berserah diri. Cuma kan kadang-kadang kita baca Al-Fatihah terlalu cepat, kayak makan pisang goreng panas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ya. Berikutnya kiat lagi supaya husuk dalam sholat ibu, apalagi seolah-olah sholat itu adalah sholat paling terakhir. Coba kalau ibu mau berpisah, perpisahan terakhir, wow, itu rasa-rasanya tidak mau dilepas. Anggaplah setiap kita sholat, anggaplah ini sholatku yang paling terakhir. Nah, berikutnya lagi adalah ketika sholat jangan terlalu banyak gerakan. Banyak orang sholat tidak bisa faedah sholatnya. Kenapa terlalu banyak gerakannya? Gerakan tambahan. Lah. Ngupil dia sholat Pak. Sudah ngupil di karela petang. Ya kan? Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang terlalu semangat. Ya Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri kan. Nah, minimal itu ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Boleh, tapi menguranginya itu bagian daripada ikhtiar untuk meraih khusyuk. Ya. Nah, kemudian Bapak usahakan laksanakan rukun-rukunnya sholat itu secara baik. Misalnya ruku
Ruku yang baik itu kalau disimpan air ketika dia ruku, itu dia bisa enggak tumpah. Ya, di sini. Cuma kan kita kalau ruku belum lurus sudah naik. Ya kan? Saya tanya, kenapa cepat sekali? Kan saya sudah hafal, Ustaz. Kalau kau sudah hafal, bilang saja Allahu Akbar, bacaannya ya Allah sama kemarin, Assalamualaikum. Selesai kalau kau sudah hafal aja. Begitu. Tapi sholat itu ada rukun-rukunnya. Iya kan, Pak? Ya. Nah, itu beberapa kiat ya. Nah, yang paling penting minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jangan pernah berpikir saya tidak mau sholat, tidak bisa husu. Tidak. Mau husu atau tidak, lakukan saja. Ya, saya juga tidak sependapat kalau ada ustadz yang katakan tidak diterima. Itu hak Allah. Lakukan saja, terima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Idealnya memang sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Idealnya kita harapkan seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan apa lagi tadi? Yoga. Banyak pendapat ulama. Saya salah satu pendapat yang tidak menyarankan, Ibu. Ya, oke. Ada juga yang membolehkan, terserah ibu mau pilih mana. Kalau saya itu kalau soal fikih, Bu ya, fikih itu namanya halal haram hukum Islam, namanya fikih ya. Saya kalau fikih, saya pendapat saya begini, fikih hukum, Allah tidak akan menanya nanti saat 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 choice-nya hanya berapa, Pak? Pasti hanya 1. Berapa? 8. Tapi Allah akan tanya, 8 kamu dapat dari mana dasar? Boleh 9 kurang 1, boleh 5 tambah 3, boleh 10 kurang 2, yang penting 8. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Allah, ya kan? Yang salah kalau ibu sengaja melakukan kebatilan, sengaja melakukan kesalahan, sudah tahu ini tidak betul, tapi ibu sengaja melakukannya, itu sudah melawan hukum Allah namanya. Kalau masih ada perbedaan, coba lihat ya, coba. Kalau Bapak ke tanah suci, ya lihat, orang meletakkan setelah takbir kan macam-macam, Bu. Pertama Allahu Akbar. Ada yang begini kan? Yang kedua Allahu Akbar. Karena hadisnya, saya melihat Nabi takbir mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar? Ada ulama yang begini. Kenapa sejajar begini? Dia lihat dari depan, maka dia begini. Ya kan? Ada yang begini, Allahu Akbar, sejajarnya dari atas. Kenapa ada perbedaan ulama soal pemahaman makna kata itu? Karena tidak ada tutorial. Beda sekarang kan ada tutorial kalau kita beli sesuatu. Ada videonya, ada audionya, ada visualnya. Jadi kita bisa seragam. Coba saya tanya Bapak Ibu. Bapak-bapak, kalau saya bilang saya tidak makan, apa yang ada di benak Bapak? Saya tidak makan, lapar, apa lagi? Puasa, apa lagi? Masuk angin, apa lagi? Haram, apa lagi? Alergi, apa lagi? Kenyang, apa lagi? Saya tidak suka. Itu baru satu kata loh, Pak. Saya tidak makan, sudah berapa Bapak yang ada di benaknya? Begitu juga pemahaman ulama. Mereka tidak melihat gambar, mereka tidak melihat foto, mereka tidak mendengar audionya. Maka terjadilah tafsir para ulama. Maka ketika ada yang menafsirkan ini, hargai. Yang jelek kalau Bapak menyalahkan pendapat orang. Sudah takbir, macam-macam lagi itu peletakan tangan. Allahu Akbar. Tangan pertama ada yang di atas dada. Ada Bapak lihat orang sholat begini kan? Ada lagi Allahu Akbar, antara dada dengan pusat, dia begini. Ya kan? Ada lagi pas di atas pusat, Allahu Akbar. Ada lagi di bawahnya pusat, Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar begini, begini, silakan. Bapak mau begini silakan. Jangan orang Bapak begini, orang di sini begini, Bapak kasih. Salah pasti Bapak itu. Ya, mau begini silakan, mau begini juga silakan. Yang salah kalau Bapak pakai semua. Allahu Akbar. Ini golput. Jelas ya, Ibu ya. Saya menyarankan sebaiknya tidak usah ikut.
karena ada nilai-nilai agama lain yang masuk. Ya, oke. Olahraga Ustaz, lebih olahraga yang lain. Dah, cukup. Atau ada masukan dari Ustaz Samsi?